Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Hilman Yudhistira. Oke guys, hari ini kita akan berwisata religi ke Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Ya, tepatnya di Kelurahan Sigando. Di mana di sana ada sebuah masjid yang namanya Masjid Azazi atau dulunya dikenal dengan Surau Gadang. Oh ya guys, Masjid Azazi ini diperkirakan berdirinya sejak abad ke-17 dan tercatat sebagai masjid tertua di Padang Panjang. Arsitekturnya mengikuti bentuk masjid tradisional Minangkabau. Sejak didirikan, konstruksi masjid ini tidak mengalami kerusakan berarti, walaupun telah pernah dilanda gempa besar pada tahun 1926 dan pada tahun 2009 yang silam. Pemugaran yang dilakukan hanya melakukan penggantian atap ijuk dan dinding, namun tidak mengubah keaslian daripada bentuk masjid. Pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai benda cagar budaya di bawah Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, saat ini Masjid Azazi ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Padang Panjang. Oh ya guys, menurut sejarahnya nih, cikal bakal Masjid Azazi ini berawal dari surau kaum Datuk Kayu suku Koto Nembaranam yang berdiri sejak abad ke-17, di mana bangunannya terbuat dari kayu dengan atap terbuat dari ijuk. Kemudian dalam perjalanannya, surau tersebut menjadi pusat ibadah penduduk Nagari Ampekoto, yakni Nagari Gunung, Paninjauan, Tambangan, dan Nagari Jaho, sehingga dijuluki sebagai Surau Gadang. Menurut catatan kerapatan adat Nagari atau Kangunwang, bahwa pembangunan Surau Gadang pendahulu Masjid Azazi dilakukan sekitar tahun 1770. Tukang-tukangnya didatangkan dari Nagari Pandai-Sike yang dikenal ahli dalam bertukang kayu dan seni ukir. Pembangunannya diperkirakan selesai pada tahun 1775. Kemudian pada tahun 1912, atap surau yang terbuat dari ijuk diganti dengan menggunakan seng. Selanjutnya, dinding-dinding yang sudah lapuk diperbarui pada tahun 1956. Salah seorang ulama yang pernah mengajar di Surau Gadang adalah Muhammad Zain. Ia mengajarkan penduduk membaca ayat Al-Quran, ilmu umum seperti logika, dan ilmu bela diri silat. Sebelumnya, ia pernah belajar di Surau Haji Miskin. Ia ikut terlibat dalam pemberontakan Belasting pada tahun 1908. Pada masa sebelum kemerdekaan, masjid ini pernah menjadi basis pengembangan Islam melalui kehadiran Madrasah Tawalib Gunung yang berlokasi di sekitar masjid. Sampai awal abad ke-20, masjid ini masih menjadi pusat aktivitas keagamaan penduduk Nagari Ampekoto. Namun, seiring pertambahan penduduk, sejumlah surau-surau ikut dialihfungsikan menjadi masjid, seperti Surau Ngalau, Surau Kotokatia, Surau Gantiang, dan Surau Lubuk Padang Marapulai. Oh ya guys, Masjid Azazi semula dikenal dengan Surau Gadang. Kemudian penamaan Azazi sendiri baru muncul setelah tahun 1950. Di mana Azazi berasal dari kata azaz dalam bahasa Arab yang berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan. Secara umum, komponen bahan bangunan masjid terbuat dari kayu, mulai dari dinding, lantai, dan tiang penyangga. Ruang utama ditopang oleh 8 tiang penyangga dan sebuah tonggak macu di tengah. Tonggak macu berukuran lebih besar dari tiang-tiang lainnya dengan diameter 1,5 meter dan tinggi 15 meter, berbahan kayu dilapisi beton. Dinding bangunan masjid ini dipenuhi dengan ragam hias motif flora, ukiran khas tradisional Minangkabau. Terdapat jendela kaca berdaun 2 pada dinding sisi utara dan selatan. Masing-masingnya berjumlah 4. Jendela serupa terdapat pula di bagian mihrab, masing-masing satu di sisi utara dan selatan mihrab. Oh ya guys, atap masjid ini terbuat dari seng, berundak-undak sebanyak 3 tingkat, berbentuk limas. Permukaan atap dibuat cekung, cocok untuk daerah beriklim tropis karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan. Adapun atap mihrab berbentuk gonjong, terpisah dari atap ruang utama. Masjid Azazi ini berdiri di atas tanah berukuran 25 x 22 meter. Ruang utama yang merupakan ruang salat memiliki denah dasar berukuran 13,1 meter x 13,1 meter. Letaknya ditinggikan sekitar 1 meter dari permukaan tanah,
membentuk kolong. Kemudian mihrab dibuat menjorok pada sisi barat, berdenah 2,2 meter kali 4,6 meter. Kemudian terdapat serambi pada sisi timur berupa ruang tertutup berukuran 5 kali 4,4 meter tanpa jendela. Tangga masuk masjid berada pada sisi kiri dan kanan serambi berupa coran semen. Ruang pada serambi difungsikan sebagai ruangan pengurus masjid dan sekat dari ruang utama. Di ruang belakang terdapat sekumpulan benda kuno berupa berangkas peninggalan Belanda dan beberapa lembar tafsir Al-Quran beraksara Arab Melayu. Pada bagian mihrab terdapat mimbar yang terbuat dari kayu papan. Oke guys, masjid dikelilingi pagar besi di bagian selatan dan pagar tembok di bagian barat dan utara. Untuk memasuki area masjid terdapat pintu gerbang di sebelah selatan. Terpisah dari bangunan induk, terdapat bangunan panggung di sebelah utara seperti tempat penyimpanan padi. Bangunan ini digunakan untuk tempat beduk yang terbuat dari kayu kelapa. Kemudian tempat wudhu berada di luar pagar, di bawah bangunan rumah garun masjid. Sumber air berasal dari mata air di sekitar masjid yang oleh masyarakat disebut bulaan. Pintu masuknya berada di sebelah barat melalui tangga menurun. Demikian guys, sedikit cerita tentang Masjid Azazi Padang Panjang yang merupakan masjid tertua di Padang Panjang ini. Jadi apabila Anda ke Padang Panjang, jangan lupa menyempatkan untuk singgah ya di Masjid Azazi ini. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.